Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom. Kebenaran hari ini 10 Juni 2022 dengan tema Tergiring untuk Hidup Suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rata-rata manusia dalam konteks Kristen matanya sudah buta. Mereka tidak mempersoalkan hal kekekalan, pengadilan Allah, dan kemuliaan bersama Tuhan. Sangat sedikit kelompok orang yang sungguh-sungguh serius. Kalau setiap pagi kita doa pagi, juga petang dan malam, hal itu bukan karena kita punya masalah sakit, belum menikah, atau krisis ekonomi. Krisis kita itu bukan krisis yang menyangkut masalah-masalah fana. Krisis kita adalah hal-hal yang menyangkut kekekalan. Kalau kita mencari Tuhan, maka kita harus rela tidak punya apa-apa atau siapa-siapa. Sebab ketika kita menemukan Tuhan dan memiliki persekutuan dengan Tuhan, berarti kita memiliki segala-galanya. Lalu apa artinya harganya segenap hidup kita? Dulu kita sering menyanyi, tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, kuserahkan pada Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, dan seterusnya. Itu artinya bahwa kita tidak boleh memiliki kebahagiaan selain Tuhan. Ini benar-benar konyol. Kita tidak memiliki kebahagiaan selain Tuhan. Kita harus berani berprinsip bahwa Tuhan adalah satu-satunya kebahagiaan kita. Tidak ada yang dapat membahagiakan hidup kita selain Tuhan. Hanya Tuhan, bukan siapa-siapa yang lain, bukan apa-apa yang lain, hanya Tuhan saja. Ini dengan sangat radikal akan membuat kita menjauhi dosa. Kita tidak usah memaksa diri untuk hidup suci, sebab kita dengan sendirinya akan merasa sangat terganggu ketika berbuat dosa. Saudaraku yang kekasih, kita akan tergiring untuk hidup suci. Kalau kita berbuat salah, jiwa kita akan terganggu hebat. Kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita baru bisa mengerti apa artinya Tuhan kehormatanku, Tuhan kemuliaanku. Aku tidak perlu punya nama baik, nama besar, nama tersohor, nama terkenal. Aku tidak butuh penghormatan, karena Tuhanlah kehormatanku. Kalau Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan, maka Tuhan menjadi kehormatan dan kemuliaan kita. Dan ini luar biasa, saudaraku. Tuhan menjadi harta kita. Ini hendaknya bukan hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi harus dialami. Pembuktian dari kebenaran ini tidaklah lama. Kalau kita nanti berdiri di hadapan takhta pengadilan Tuhan, baru semuanya akan terbuka. Saudaraku kekasih, kalau Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan, kita tergiring untuk hidup suci, tidak bercacat dan tidak bercela. Tuhan menjadi kehormatan kita, kemuliaan kita. Kita bisa merasa cukup dengan apapun yang Tuhan telah berikan. Dengan sendirinya kita akan terlepas dari ikatan-ikatan dunia. Dulu kalau tidak makan ini, makan itu, tidak enak. Kalau belum pergi ke tempat ke tempat tertentu, belumlah puas. Kalau belum memiliki barang ini, rasanya belum lengkap. Belum lagi kalau misalnya belum menikah, lalu belum merasa lengkap. Belum memiliki anak, belumlah merasa bahagia. Kita pasti tidak bisa berkata, Yesus cukup bagiku. Tetapi kalau Tuhan menjadi kebahagiaan satu-satunya,
maka kita akan bisa merasa cukup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kita menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan satu-satunya, tanpa dipaksa-paksa, kita akan memiliki kerinduan akan Tuhan. Dan betapa bahagianya hidup kita, suatu hari nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus, muka dengan muka. Lalu dengan sendirinya kita akan merasa dunia bukan rumahku. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya ucapan semata, tetapi penghayatan hidup. Terlepas dari ikatan dunia, Tuhan baru bisa menjadi kehormatan kita. Kita merindukan Tuhan. Lalu yang hebat adalah kita menjadi hartanya Tuhan. Tuhan bisa berkata, ini hartaku, ini milikku, ini kesayangan dan kesukaanku, inilah kekasihku. Namun kitalah yang harus mengondisi hidup kita untuk bisa menjadi milik kesayangan Tuhan atau menjadi kekasihnya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita adalah manusia yang diberi Tuhan peluang untuk menjadi pangeran-pangeran, putri-putri kerajaan kekal yang kebesarannya tak terhingga. Kita adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah, raja di atas segala raja. Jangan menyesali keadaan kita, tetapi berjuanglah untuk menemukan Tuhan, untuk mengalami Tuhan dengan harga yang seharusnya, yaitu segenap hidup. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk membayar atau menyelesaikannya. Karena memang Allah ingin kita ini menjadi kekasih-kekasihnya. Mestinya kita berpikir bahwa 70, 80, 90 tahun, atau mungkin 100 tahun umur hidup kita, semata-mata hanya untuk menemukan kehidupan. Bukan kehidupan di bumi, sebab begitu kita terlahir, kita sudah hidup secara fisik. Tetapi kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan di kekekalan, menemukan Allah yang menjadikan kita kekasihnya. Namun ironis saudaraku, banyak orang yang jiwanya sakit, entah karena masa lalu, kepahitan, tertolak, ataupun banyak hal yang lainnya. Mereka kemudian menjadi orang yang pemarah, pendendam, penuh kedengkian dan iri hati. Namun Tuhan menyembuhkan kita melalui perjalanan waktu. Jikalau kita berani untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan, 100% kita pasti sembuh. Memang di mata manusia lain, kita seperti orang tidak waras, fanatik. Namun sebaiknya kita diam saja. Sebab kalau sampai kita menjadi kekasih Tuhan, tidak terkalahkan oleh apapun juga. Demikianlah renungan hari ini.